Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fani Apriliani dengan NIM 263412044 dari kelas D3 Sekretaris semester 3. Di sini saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah Manajemen Keuangan dengan dosen pengampu Bapak Angga Nugraha SEMM AWP QWP RTH LMA. Sebagai daftar isi, saya akan menjelaskan. Yang pertama, saya akan membahas tentang company profile. Yang kedua, jenis-jenis rasio. Yang ketiga, laporan keuangan. Yang keempat, analisis laporan keuangan. Dan yang kelima, chart dan kesimpulan. Di sini saya akan menganalisis laporan keuangan dari PT Ultra Jaya Mill Industri Tbk. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan profil PT Ultra Jaya Mill Industri Tbk. PT Ultra Jaya Mill Industry and Trading Company Tbk merupakan salah satu perusahaan yang bisnis utamanya ini sebagai produsen minuman terkemuka di Indonesia. Pada awal berdirinya, perusahaan ini merupakan sebuah industri rumah tangga sederhana yang dimulai pada tahun 1958 di Bandung, Jawa Barat. Selanjutnya, industri sederhana yang dirintis oleh seorang pengusaha Tionghoa bernama Ahmad Prawijaya ini berkembang menjadi perseroan terbatas sejak tahun 1971. Reputasi perusahaan ini sebagai pelopor minuman dalam kemasan di Indonesia membuat PT Ultra Jaya Mill tetap diterima di tengah-tengah konsumen Indonesia dengan baik. Ultra Jaya Mill awalnya hanya terbatas pada pengembangan produk susu. Namun, seiring dengan diverifikasi perusahaan, Ultra Jaya Mill mulai mengembangkan inovasi produk jus yang kemudian dikenal dengan merek Buah Vita dan Gogo. Perusahaan ini juga mengembangkan varian minuman lain yang populer seperti teh kotak, sari asam asli, dan sari kacang hijau. Pada awal tahun 2008, merek Buah Vita dan Gogo diambil alih oleh PT Unilever Indonesia Tbk, yang menyebabkan perusahaan lebih terfokus pada pengembangan produk susu. Saat ini di bawah kepemimpinan generasi kedua dari Prawijaya, yaitu bernama Sabana Prawijaya, selalu menciptakan inovasi-inovasi terbaru bagi perusahaan. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa produk dari PT Ultra Jaya Milk Industry Tbk. Yang pertama yaitu ada susu Ultra Milk, yang kedua ada susu Ultra Mini, yang ketiga susu Ultra Low Fat High Cal, yang keempat ada sari kacang hijau, yang kelima yaitu sari asam asli, yang keenam teh kotak, yang ketujuh yaitu susu Morinaga, dan yang terakhir yaitu susu Golden Cow. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis rasio. Yang pertama yaitu ada liquidity ratio. Liquidity ratio adalah variabel keuangan yang digunakan untuk menentukan apakah sebuah perusahaan sanggup membayar hutang jangka pendeknya atau tidak. Liquidity ratio terdiri dari beberapa tipe rasio, tetapi ada 3 rasio yang paling sering digunakan yaitu current ratio, quick ratio, and cash ratio. Jika sebuah data liquidity ratio dari sebuah perusahaan bernilai 1, maka perusahaan tersebut mampu membayar hutang jangka pendeknya dengan penuh. Namun jika angka tersebut kurang dari 1, maka perusahaan tersebut tidak mampu membayar hutang jangka pendeknya. Sebaiknya, apabila liquidity ratio sebuah perusahaan bernilai lebih dari 1, maka perusahaan tersebut lebih dari mampu untuk membayar hutang jangka pendeknya saat itu juga. Kemudian ada debt ratio. Debt ratio adalah rasio solvabilitas yang mengukur total kewajiban perusahaan sebagai persentase dari total aset. Dalam arti tertentu, debt ratio menunjukkan kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajibannya dengan asetnya. Dengan kata lain, ini menentukan berapa banyak aset yang harus dijual perusahaan untuk melunasi kewajibannya. Terus yang ketiga itu ada profitability ratio. Rasio profitabilitas atau profitability ratio adalah perbandingan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menempatkan profit dari pendapatan atau earning terkait penjualan aset dan ekuitas berdasarkan dasar pengukuran tertentu. Rasio ini biasanya dipakai untuk memperlihatkan seberapa besar laba atau keuntungan yang diperoleh dari kinerja suatu perusahaan yang mempengaruhi catatan atas laporan keuangan yang harus sesuai dengan standar
akuntansi keuangan. Yang keempat yaitu ada market ratio. Dalam keuangan, market ratio atau rasio pasar adalah rasio yang mengukur kinerja keuangan perusahaan tercatat terkait dengan nilai pasar sahamnya. Rasio ini biasanya digunakan dalam valuasi saham untuk menilai seberapa menarik harga saham perusahaan saat ini. Oleh karena itu, rasio ini tidak relevan untuk perusahaan tertutup karena harga untuk pasar sahamnya itu tidak tersedia. Kemudian di sini ada laporan keuangan dari PT Ultra Jaya Milk Industri Tbk. Ini juga. Nah, di sini saya akan langsung menjelaskan liquidity ratio di tahun 2020 mencapai angka 2,40. Sedangkan di tahun 2019 itu cukup besar liquidity current rasionya mencapai 4,4. Untuk total asset turnover rasionya itu di tahun 2020 PT Ultra Jaya Milk Industri itu mencapai 0,68, sedangkan di tahun 2019 itu lebih besar 0,94. Untuk quick atau acid test ratio itu di tahun 2020 di angka 2,00, sedangkan di 2019 itu lebih tinggi dari 2020 dengan angka 3,36. Kemudian untuk inventory turnover-nya PT Ultra Jaya Milk ini di tahun 2020 mencapai angka 4,04, sedangkan di tahun 2019 itu lebih rendah 3,02. Kemudian untuk average collect period-nya itu di tahun 2020 PT Ultra Jaya Milk itu mencapai di angka 61,34 hari, tapi di tahun 2019 itu dia lebih rendah, mencapai angka 61,13 hari. Untuk average payment period-nya itu di tahun 2020 mencapai angka sampai 72,27 hari. Sedangkan di tahun 2019 itu dia lebih rendah, 68,86 hari. Untuk debt ratio-nya itu PT Ultra Jaya Milk Industri itu mencapai angka 0,45% di tahun 2020 dan lebih rendah di tahun 2019 yaitu 0,14%. Untuk times interest earned ratio-nya itu di tahun 2020 PT Ultra Jaya Milk Industri itu mencapai angka 12,14, sedangkan di tahun 2019 dia lebih rendah dengan angka 14,75. Kemudian untuk profitability rasionya itu di gross profit margin PT Ultra Jaya Milk Industri itu di tahun 2020 mencapai angka 0,373%. Sedangkan di tahun 2019 dia lebih tinggi sedikit dengan angka 0,376%. Untuk times interest earned ratio-nya itu di tahun 2020 dengan angka dia 12,14%, sedangkan di tahun 2019 lebih tinggi 14,75%. Operating profit margin-nya untuk PT Ultra Jaya Milk Industri Tbk ini di tahun 2020 mencapai 0,23%, sedangkan di tahun 2019 dia lebih rendah sedikit 0,22%. Untuk net profit margin-nya di tahun 2020 PT Ultra Jaya Milk mencapai angka 0,013%, sedangkan di tahun 2019-nya lebih tinggi dari tahun 2020 mencapai angka 0,16%. Untuk return on asset atau ROA-nya di tahun 2020 mencapai angka 0,009%, sedangkan di tahun 2019-nya dia lebih tinggi mencapai angka 0,015%. Untuk return on equity atau ROE-nya itu PT Ultra Jaya Milk Industri Tbk ini mencapai angka 0,014% di tahun 2020 dan mencapai angka
0,016% di tahun 2019. Itu lebih tinggi dari tahun 2020. Untuk market ratio-nya, di price earning rasionya itu PT Ultra Jaya Milk Industri ini di tahun 2020 mencapai 16 waktu atau 16 times. Untuk tahun 2019-nya dia lebih tinggi mencapai angka 18,87 times. Terus untuk market book rasionya ini di tahun 2020 PT Ultra Jaya Milk mencapai angka 10,08 dan di tahun 2019 mencapai angka 9,51. Selanjutnya di sini ada grafik atau chart PT Ultra Jaya Milk Industri tahun 2019 sampai 2020. Dan yang terakhir di sini saya akan kesimpulan tentang materi yang saya paparkan di sini. Kesimpulannya yaitu dilihat dari rasio likuiditas dari tahun 2019 hingga tahun 2020 menunjukkan bahwa kondisi PT Ultra Jaya Milk Industry and Trading Tbk dalam keadaan liquid, rasio leverage, debt ratio dan debt to equity ratio dari tahun 2019 hingga tahun 2020 menunjukkan bahwa komposisi hutang kurang memadai terhadap total aktiva yang dimiliki, namun untuk modal sendiri atau ekuitasnya relatif aman meskipun mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Dengan demikian, PT Ultra Jaya Milk Industry and Trading Tbk belum cukup mampu dalam menanggulangi beban-bebannya. Dari rasio aktivitas atau fixed asset turnover, total asset turnover, and inventory turnover dari tahun 2019 hingga tahun 2020 menunjukkan bahwa PT Ultra Jaya Milk Industry and Trading Tbk memiliki nilai rasio yang belum cukup baik, dan dari rasio-rasio profitabilitas gross profit margin, net profit margin, return on investment, and return on equity dari tahun 2019 hingga 2020 menunjukkan bahwa PT Ultra Jaya Milk Industry and Trading Tbk pada rasio gross profit margin menunjukkan nilai yang baik, Pak. Namun beberapa rasio lainnya seperti margin, return on investment, and return on equity menunjukkan kondisi perusahaan yang kurang baik. Nah, sekian yang dapat saya paparkan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.